Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zahra Quratul Ain dari kelompok 1 Praktik Ibadah jurusan Tadris Matematika kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi janais. Nah, janais berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah. Ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup. 4 hal ini dihukumi fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, semuanya terkena dosa. 4 hal yang mesti dilakukan terhadap mayit oleh yang hidup adalah yang pertama memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang pertama memandikan. Jenazah pria wajib dimandikan oleh pria. Demikian juga dengan jenazah wanita yang harus dimandikan oleh seorang wanita, kecuali jenazah tersebut adalah istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Nah, tentu saja hal ini untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. Selain itu, anak yang berusia kurang dari 7 tahun juga boleh dimandikan oleh laki-laki atau wanita. Dalam memandikan jenazah, hendaknya dilakukan oleh orang yang paham fikih pemandian jenazah. Tata caranya yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Yang kedua, setelah itu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Terlebih dahulu, caranya tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang keempat, siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Adapun niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghuslal adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, sedangkan yang perempuan yaitu nawaitu ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, yang kelima yaitu setelah membaca niat, memeringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya dengan sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Yang ketujuh yaitu jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan atau mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang kedelapan, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Nah, selanjutnya yaitu mengkafani. Cara mengkafani jenazah perempuan yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang kedua, disediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah disiap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Lalu letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang keempat atau yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Nah, cara mengkafani jenazah laki-laki selanjutnya yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Langkah berikutnya, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga.
Yang keempat, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Nah, selanjutnya itu menyolatkan. Yang pertama, berniat di dalam hati untuk jenazah laki-laki, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan diganti menjadi hadhil mayyitati. Nah, yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Ketiga, melakukan 4 kali takbir serta tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah seperti berikut, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nudulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wathajil wal barad wan naqihi minal khotoya kama naqaid at-taubal abyadu minad danas wa abdilhu darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa zawjan khairum min zawjihi wa adhilhu jannata wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Nah, doa di atas berlaku untuk mayit laki-laki. Jika mayit perempuan, maka kata hu atau hi tadi diganti dengan ha. Contohnya Allahumma gfir laha warhamha. Nah, doa di atas dibaca setelah takbir ketiga dari sholat jenazah. Yang ketujuh yaitu takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang kedelapan yaitu salam. Nah, terakhir menguburkan mayit. Mayit dikuburkan di liang lahat dengan diarahkan ke arah kiblat. Mayit dimasukkan dalam kubur dengan mengakhirkan kepala dan dimasukkan dengan lemah lembut. Bagi yang memasukkan ke liang lahat hendaklah mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, yaitu dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasul. Nah, larangan terhadap kubur yang dilarang mendirikan bangunan di atas kubur dan tidak boleh kubur di semen. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, namun banyak diselisihi oleh kaum muslimin di negeri kita karena kubur yang ada saat ini dipasang kijing, marmer atau atap. Nah, padahal terdapat hadis dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur. Hadis riwayat Muslim nomor 970. Nah, terhadap keluarga mayit boleh menangisi mayit asal tidak dengan niyaha, yaitu meratap atau meraung-raung dengan suara teriak atau keras. Diharapkan keluarga sabar dan ridho. Disunahkan mentakziah keluarga mayit hingga hari ketiga setelah pemakaman. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.